berencana agar usaha mereka dapat berdaya. Saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim. Juga tadi hadir Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Karya tanpa batas, bagian dari peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Karya tanpa batas ini keren sekali, adalah hasil dari inisiatif baik dan kolaborasi antara OASE, Kemenkop UKM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga Yayasan Perempuan Tangguh Mandiri Indonesia. Saya telah melihat dan meninjau rangkaian kegiatan yang luar biasa, karya tanpa batas, mulai dari workshop hingga kegiatan yang menstimulasi jiwa kewirausahaan. Meski akses dan keterjangkauan pendidikan bagi penyandang disabilitas terus meningkat setiap tahunnya, sebanyak 72% penyandang disabilitas masih bekerja di sektor informal dan 22% penyandang disabilitas pada kelompok usia produktif juga belum memiliki akses yang mudah untuk menjalankan usahanya sendiri. Ini kalau kita pakai data Indeks Kesejahteraan Sosial tahun 2020. Untuk itulah Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik kolaborasi karya tanpa batas yang mengedepankan public-private partnership yang berupaya mewujudkan pengembangan ekonomi inklusif melalui ekosistem terintegrasi dan terencana sehingga dapat menjadi bagian penting dari perekonomian nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyambut pengembangan ekonomi inklusif melalui ekonomi yang terintegrasi, pada hari ini saya menyambut baik pendirian Koperasi Pemasaran Tangguh Berdiri Indonesia. Tepuk tangan. Mudah-mudahan koperasi ini betul-betul bisa memfasilitasi para disabilitas, ya, sehingga mereka ini memiliki badan hukum, ya, dan juga nanti kita akan mengesahkan juga pendirian lembaga inkubator dengan nama Inkubator Wirausaha Disabilitas Indonesia. Dengan berdirinya koperasi dan lembaga inkubasi ini, kami menargetkan agar tahun depan dapat berdiri 50 perusahaan atau wirausaha baru dari penyandang disabilitas. Selanjutnya, kami akan bekerja sama dengan Kemendikbudristek dalam merevitalisasi fungsi SLB. Harapannya SLB ke depan dapat menjadi inkubator-inkubator siswa-siswa SLB. Diharapkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa-siswa SLB dapat menjadi modal dasar mereka untuk membangun jiwa kewirausahaannya. Selain itu, kami juga telah memfasilitasi akses pendanaan bagi koperasi disabilitas melalui LPDB, ya, dan akan terus meningkatkan fasilitas ini untuk menjangkau lebih banyak lagi koperasi disabilitas. Nah, nanti kita integrasikan KUR cluster dari perbankan, ya, dan setiap orang nanti, setiap pelaku usaha bisa mengakses sekitar 500 juta, cukup besar, ya. Namun kami juga akan mendorong kemitraan pembiayaan yang strategis dengan institusi perbankan lainnya dan institusi perbankan negara maupun swasta untuk menciptakan ekosistem yang utuh sehingga ekonomi inklusif dapat terwujud. Karena kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi kaum disabilitas harus kita perjuangkan. Langkah ini adalah ikhtiar kami untuk memberikan kesempatan yang setara kepada semua orang, tidak terkecuali para penyandang disabilitas, untuk terus mengembangkan dirinya. Para pemenang lomba lukis untuk disabilitas fisik dan sensorik.
ketiga pemenang ini Sarah Maulina Putri. Sarah ini berasal dari Aceh, Bapak dan Ibu. Kemudian juara kedua adalah Muhammad Fauzan. Juara pertama Muhammad Amanatullah. Rp1 untuk pemenang kedua, uang sebesar Rp3 juta, besar Rp5 juta. Bapak dan Ibu, pemenang-pemenang ini lukisannya ada di depan Anda semua sebelah kiri ini. Seluruh hasil dari lelang akan diserahkan kepada para pemenang. Dalam rangka memperkuat layanan pendidikan keterampilan peserta didik disabilitas, kami bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk mengembangkan sekolah luar biasa menjadi lembaga sertifikasi profesi P1. Melalui LSP P1 ini, peserta didik disabilitas akan memperoleh pendidikan keterampilan yang relevan dan mendapatkan sertifikasi kompetensi keterampilan untuk mendukung kesiapan masuk ke dunia kerja, termasuk di bidang wirausaha. Saat ini sudah ada 10 satuan pendidikan SLB di sejumlah daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai rintisan LSP P1 yang dapat menggunakan skema sertifikasi kompetensi yang kita tetapkan pada hari ini. Di samping itu, kami juga terus memprioritaskan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak korban, khususnya bagi korban disabilitas. Kami terus berkolaborasi dengan masyarakat, berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta organisasi masyarakat yang berfokus pada isu disabilitas untuk memastikan penanganan kasus kekerasan di satuan pendidikan tidak diskriminatif dan mengedepankan pemenuhan kebutuhan korban. Sejalan dengan upaya Kemendikbudristek untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan bebas dari kekerasan, saya sangat mengapresiasi inisiatif Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan wadah kepada rekan-rekan disabilitas untuk terus berkarya, terus berkontribusi kepada masyarakat. Pemenang lomba gambar dengan kategori disabilitas perkembangan dan intelektual, juara ketiga jatuh pada Ruth Serafin Wenata. Juara kedua jatuh pada Hikari Pride Anggi Jaya Kuniwa. Dan juara pertama, si kecil luar biasa, Vincentius Oliver Junior. Juara ketiga akan mendapatkan uang sebesar Rp2 juta. Juara kedua akan mendapatkan uang sebesar Rp3 juta. Dan juara pertama mendapatkan uang sebesar Rp5 juta, dan lukisan mereka ada di sebelah kanan untuk nanti dilelang. Selanjutnya akan disaksikan secara simbolis penyerahan yang pertama adalah penyerahan akta pendirian Koperasi Tangguh Berdikari Indonesia kepada Ibu Rini Ambarwati selaku Ketua Koperasi Tangguh. Dan dengan hormat kepada Bapak Ahmad Zabadi, SHMM, untuk menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pendirian Koperasi Pemasaran Tangguh Berdikari Indonesia kepada Ibu Ketua Umum PTI, Ibu Ida Pinako, dipersilakan untuk hadir ke atas. Dan dengan hormat kepada Ibu Insinyur
Siti Aziza MBA selaku Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik untuk dapat menyerahkan surat keputusan berkaitan dengan pendirian lembaga inkubator Inwidita, Inkubator Wirausaha Disabilitas Indonesia. Baik, kami bersama. Terima kasih dan kepada Ibu Pembuti dan LSP P1 Inovasi dan Kewirausahaan. OASE Award 2012 jatuh kepada Kami Bijak. Saman Bandung yang melahirkan mobilitas. ada Bapak Paulus Ganesha Aryo Prakoso dan Bapak Edi Suat. Adalah Petra Angelina, abilitas untuk bicara di PBB, Bu. Jadi ini adalah Duta Indonesia untuk Persatuan Bangsa-Bangsa. Untuk itu kami undang ibu-ibu OASE. Yang pertama Ibu Susana Tetes. Divisi Nasional Disabilitas, Ibu Dante dan staf sus. Dan kami undang satu lagi Ibu Ana Plate. Kami mohon untuk sedianya naik ke atas panggung. Disabilitas inspiratif. Kami bijak juga bergerak memiliki aplikasi dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kami persilakan Ibu Ana. Pesantren Saman adalah pesantren netra pertama yang mengembangkan aplikasi marketplace yang bernama Tokobilitas. Dan selanjutnya yang terakhir kami persilakan kepada Ibu Siti Farida untuk memberikan OASE Award. Dan kami persilakan pada Bapak Ibu untuk dapat diabadikan foto bersama dengan pemenang OASE Award 2022. Di Jakarta, berkenan sebagai disabilitas yang inspirasional. Baik, mohon izin Bapak. Dan kepada Ibu Hema, teman duet MC saya yang menerima penghargaan sebagai Ibu Tangguh yang telah membesarkan anaknya yang merupakan juga penyandang disabilitas, dan ini patut kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Dan izin Ibu Siti Farida untuk dapat menyerahkan pada disabilitas karya tanpa batas tahun 2022 ini. Dan kami mohon tangguh kepada Ibu Bapak Menteri Koperasi dan Republik Indonesia dan juga Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengadvokasi hak-hak dan bukan haknya jual seseorang, tapi semua teman-teman jual menggandeng semua ibu-ibu yang bergandeng tangan mendorong kolaborasi yang lebih besar lagi untuk perubahan sistematis. Atas panggung untuk dapat berfoto bersama. Diabadikan satu. Ya, ibu-ibu PTI silakan dibagi di bawah juga bisa. Ya, ini perempuan-perempuan tangguh Indonesia. Ya, kameramen, lihat kamera, smile, 1, 2, 3, senyum cantik dan manis ya. Lagi. Oke, saya lagi cepat, 1, 2, 3, sarangeo. Tepuk tangan buat teman-teman disabilitas kita. Dan mohon izin Pak Menteri Ibu Siti Farida dari sahabat disabilitas untuk dapat berfoto bersama dengan Bapak Menteri dan juga Ibu-Ibu OASE. Kami persilakan, ayo teman-teman dari Islam, dari kota, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Bisa di depan.